ternyata dia di pihak yang salah misalnya. Ternyata dia tidak ada dosa bagi dia. Dan dosa itu adalah kalau dia sudah tahu. Nah, itulah nanti berlaku hadis Nabi SAW yang sudah pernah saya sampaikan lewat forum ini. Ketika beliau mengatakan, saya ini buta, kata beliau. Saya nggak ngerti tentang apa-apa yang di luar sana. Saya hanya memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada di depan mata. Kalau saya, katanya, barang siapa yang saya putuskan ya, untuknya, padahal itu dia salah, ya, maka ibaratnya dia telah mengambil bara api neraka, katanya. Janganlah dia ambil, katanya. Meskipun putusan saya untuknya. Nah, itu menandakan bahwa pengadilan hakim ini hanya sementara. Ya. Dia hanya istilahnya itu kepastian hukum saja. Dia hanya kepastian hukum. Ya. Meskipun orang itu misalnya dimenangkan perkaranya, gitu, karena berdasarkan putusan hakim, kemudian hari dia tahu bahasanya itu dia salah, ya tidak apa-apa dia kembalikan. Tidak apa-apa dia kembalikan. Tidak apa-apa dia kembalikan haknya orang itu. Meskipun barangkali keputusan hakim memihak dia misalnya. Nah inilah manusia yang elegannya, manusia betul-betul yang mengerti tentang haknya manusia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari semua perkara-perkara yang batil. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai kita ini mengambil hanya orang dengan cara yang batil, dengan cara apapun, ya, dengan cara baik itu lewat pengadilan, baik itu lewat kekerasan, pencurian, atau lewat misalnya mutarbalikkan data dan sebagainya. Jadi semua yang kita ambil tidak hak itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ya, ini ayat 189 dari Al-Baqarah. Ya. Sebelum saya masuk kepada ayat berikutnya ini penjelasannya, ada yang tersisa tadi dari ayat sebelumnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang berkaitan dengan ayat pertama tadi, sebelumnya tadi bahwa harta yang batil itu ada dua. Ya. Pertama atau makanan ya, makanan yang masuk ke dalam perut kita itu ada dua. Makanan yang haram itu ya, maka halal atau haram. Halal atau haram. Nah yang haram ini ada dua. Pertama, barangnya itu memang haram. Yang masuk itu barang haram meskipun cara memperolehnya halal. Ya, misalnya bangkai ya, kan itu kan haram. Khamar misalnya, atau mungkin ganja ya, termasuk juga narkoba, termasuk juga misalnya babi, misalnya daging babi ya, atau daging-daging yang diharamkan, ya, daging anjing, daging kucing ya, daging ular, ya, atau semua binatang yang diharamkan, misalnya. Karena ada itu dalam hadisnya. Ya, semua hewan yang bertaring itu dilarang dimakan, haram dagingnya. Semua hewan yang bertaring dan juga burung yang bercakar. Yang biasanya kalau burung bercakar itu biasanya dia buas, pemangsa. Nah, ini nggak boleh dimakan. Meskipun cara memperolehnya halal. Misalnya. Itu nanti ada babnya yang lain ya Bapak Ibu berkaitan dengan makanan itu. Itu di fikih ya. Di sini juga ada di dalam Al-Quran. Kemudian haram yang kedua adalah barangnya halal tapi cara memperolehnya haram. Nah, semua cara dengan semua barang yang cara memperolehnya haram jelas itu tetap haram meskipun barangnya halal. Ya, misalnya itu tadi ya, mencuri raub misalnya atau yang lainnya tapi dengan cara-cara yang haram maka tetap itu tidak boleh. Ya, ayat berikutnya Bapak Ibu adalah berkaitan tentang hilal. Ya.
Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Nah, ini di dalam buku tafsir disebutkan bahwa sahabat Nabi bertanya ya, tentang hilal ini, apa hilal ini. Ya. Nah, turunlah ayat ini yang menjelaskan manfaat daripada hilal. Mereka bertanya tentang hilal-hilal, qul hiya mawaqitu linnas. Katakan ya Muhammad, hilal itu adalah waktu-waktu, pertanda waktu-waktu bagi manusia dan juga termasuk haji. Nah, jadi waktu-waktu apa? Ya, misalnya waktu nifas, itu kan, waktu menstruasi, itu termasuk juga waktu-waktu misalnya ketika iddah ya, jatuh talak satu, talak dua kan ada iddahnya. Nah ini waktu-waktunya ini. Nah hilal di sini adalah hilalnya bulan ya, bukan matahari karena di matahari tidak ada istilah hilal ya. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu ya, masalah waktu yang ada di dalam syariat itu semuanya memakai penanggalan atau kalender bulan ya, tidak matahari. Misalnya perceraian jatuh talak satu, nah berapa bulan? Nah hitungannya ini hilal ini hitungannya bulan Qamariyah ya. Jadi harapannya di rumah kita punya dua kalender ya, ada kalender matahari, ada kalender bulan, atau ada kalender Masehi atau kalender Hijriah lah begitu ya, supaya kita tahu ya. Karena ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan agama. Misalnya orang itu iddahnya berapa. Jadi hitungannya bukan Januari, Februari, Maret, bukan. Tapi adalah bulan Muharram, Safar, dan seterusnya. Itu jadi hitungannya ya. Di mana hilalnya itu menentukan ya. Karena ada 29, ada 30 ya. Ini kan hanya juga misalnya ada yang meninggal kan, meninggal. Ya. Berapa bulan dia menunggu kan sampai dia bisa menikah lagi. Nah, itu hilal ya, hilal ini yang menentukan ini. Artinya bulan-bulan hijriyah ya. Tentang firman-Nya wallazina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyra. Kan itu. Ya, jika ada wanita ditinggal mati suaminya, maka dia tidak boleh menikah sampai 4 bulan 10 hari. Nah, ya. Bulan apa itu? Ya, bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi. Nah, jadi sebentar lagi ini pergantian tahun ya. Ini sebentar lagi bulan Zulhijjah. Maka sebentar lagi pergantian tahun bulan Muharram ya. Baiknya di rumah juga ada kalender Hijriyah. Jadi yang dimulai dengan Muharram itu. Nah, jadi hilal-hilal itu ada berkaitan dengan haji. Berkaitan dengan waktu-waktu dan juga haji. Nah, kita tahu bahwa haji itu hanya 3 bulan. Al-Haji wa syuru ma'lumat. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, selain itu bukan lagi haji namanya. Jadi, kalau ada yang orang mau haji tamattu di luar bulan ini, maka tidak sah hajinya, tidak disebut dengan haji. Nah, kalau umroh kan setiap saat boleh. Nah, ini nanti setelah ayat ini nanti ada ayat tentang jihad, setelah itu nanti baru tentang haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu kata Allah kalian mendatangi rumahmu dari atapnya. Ya, jadi dulu ada kebiasaan jahiliyah. Ya, kalau mereka itu keluar ya, kalau mereka itu habis dari ibadah haji ya, ketika mereka balik ke rumah mereka naik ke atas. Jadi atap rumahnya dilobangi, kemudian dimasuk ke dalam, ya gitu. Ya. Jadi buka lewat pintunya. Ya, ini keyakinan. Ya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Itu kebiasaan dulu mereka. Kalau habis dari umrah atau habis dari haji, ya kembali ke rumahnya, mereka masuknya dari atas. Ya. Tapi yang menariknya orang Quraisy tidak, karena mereka katanya tuan rumah itu. Jadi orang Arab selain Quraisy mereka mendatangi rumahnya ke sepulang dari haji dan umrah itu dari atapnya, jadi bukan dari pintunya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu bahwa itu tidak ada kaitannya ya. Walakinal birra man ittaqa. Kebaikan itu ada bagi orang yang bertakwa, bukan orang yang datang mendatangi rumahnya dari atapnya. Jadi ini nanti ada pembahasannya bahwasanya memang
hal-hal klinik ya, hal-hal tabu dan mistis dan sebagainya itu betul-betul kita jaga. Jangan sampai apa namanya itu tidak sesuai dengan keyakinan ya. Jadi mistis-mistis ini Bapak Ibu ya sebenarnya kita jauhkan ya. Jadi mungkin apa namanya biasanya mungkin kita anggapnya sepele kan, hanya mendatangi rumah dari atapnya, tapi kan ada mistisnya di situ, ada keyakinannya di situ pasti ada. Kenapa harus dari atap, kok bukan dari pintu kan itu. Nah, jadi agama itu sudah apa namanya meluruskan itu semua bahwa ini nggak boleh ya istilahnya klinik ya atau mistis ya atau tabu dan sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan agama itu kita jauhkan. Walaisal birru bi antatul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu kalian mendatangi rumahmu dari atap. Ya. Walakinnal birra man ittaqa. Tapi kebaikan itu adalah bagi yang bertakwa kata Allah. Wa'tul buyuta min abwabi. Oleh sebab itu masuklah rumahmu lewat pintunya. Kenapa harus lewat atap atau lewat belakang? Ya. Wa'tul buyuta min abwabiha. Tidak masalah. Datanglah masuklah rumahmu lewat pintunya yang benar ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang yang beruntung. Nah, ini. Jadi kira-kira faedah apa ini Bapak Ibu yang kita bisa ambil? Pertama adalah ini keterangannya. Ya, pertama adalah hirsus sahabat radhiyallahu anhum alal ilm. Ya, pertama para sahabat Nabi selalu ingin mencari ilmu ya. Karena memang mungkin masalah tadi ya kebiasaan mendatangi rumah dari atap sepulang dari haji atau umroh ya itu sudah berlangsung lama ya. Jadi sejak zaman sebelum Islam itu sudah terjadi kan gitu. Nah, sehingga ini diklarifikasi ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin klarifikasi ini bagaimana hukumnya. Ini menandakan bahwa mereka betul-betul ada talibul ilmi ya, betul-betul adalah talibul ilmi mencari ilmu. Jadi hal-hal yang kiranya mereka belum paham ya, nah, sehingga mereka menanyakan ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inayatullah subhanahu wa ta'ala bi rasuli haitsu yujibu anil asl mujalawa. Ini juga faedah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menjamin ya nabinya jangan sampai ditanya nggak tahu. Nah, inilah fungsinya adanya nabi. Jadi ada pertanyaan, nah, diarahkan ke beliau. Nah, beliau tentu menunggu jawaban dari Allah. Nah, turunlah. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjamin nabinya ya supaya terus menjawab apa yang ditanyakan kepada beliau. Ya. Bayan ilmillahi wa sam'ihi wa rahmatihi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengerti dan tahu ya, tentang apa yang dihadapi oleh umatnya, ya, termasuk para sahabat. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar pertanyaan mereka dan menjawabnya dengan ayat ini. Kemudian Bapak Ibu hikmah faedah yang lain annal hikmah minal ahilla annaha mawaqit linnas. Ya, salah satu hikmah daripada hilal ya. Maksudnya itu adalah muncul hilalnya bulan itu adalah supaya menjadi pertanda waktu bagi manusia. Ya, terutama dalam masalah agama. Nah, bahkan juga mungkin masalah dunia juga ya, bisa jadi. Jadi bukan hanya masalah agama, termasuk masalah dunia juga itu tentang hilal itu. Nah, makanya di dalam sejarah Islam ya ada namanya bulan-bulan Muharram yang tidak boleh perang di dalamnya, Asyurul Hurum itu nanti ada lagi nanti ayatnya. Itu Quraisy atau kaum Arab itu sangat menghormati itu bulan-bulan itu, tidak boleh perang. Ya. Nah, kalau kita umat Islam tentu hilal ya atau penanggalan bulan itu sangat-sangat berkaitan dengan agama ya. Perceraian, masa iddah dan lain sebagainya, masa menunggu dan lain sebagainya itu hitungannya adalah memakai kalender bulan ya. Sekali lagi yang jika di rumah kita belum ada kalender hijriah segera memiliki karena ini berkaitan dengan agama ya.
Kemudian anna miqatal umam kulluha al-miqat allazi wada'ahu Allahu lahum wal ahillah. Nah, ini menandakan bahwa waktu-waktu bagi umat ya seharusnya adalah waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu hilal ini. Ya. Jadi apa yang kita alami sekarang, yaitu ada kalender Masehi, itu sebetulnya adalah dari orang non-Muslim itu asalnya ya. Dari hitungan-hitungannya Masehi orang bilang itu ya kan banyak penanggalannya, ada bulan Cina, ada penanggalan apa lagi sebagainya. Nah, kita umat Islam makanya adalah penanggalan Hijriyah, yaitu penanggalan bulan. Ya. Kemudian annal hajja muqayyad bil ashhur. Jadi haji itu, ibadah haji itu sangat terikat dengan bulan ya, tidak boleh haji sembarang waktu. Nah, dalam ayat nanti al-hajju asyurun ma'lumat. Ibadah haji itu dikerjakan pada bulan-bulan tertentu, tidak boleh bulan yang lain. Annal birra yakunu bil tizami ma syara Allah. Yang dimaksud dengan albir atau kebaikan itu adalah dengan iltizam ya, dengan melaksanakan apa yang disyariatkan, bukan semau kita. Ya, jadi albir itu adalah apa yang ada di dalam syariat, bukan semau kita. Ya, jadi kan orang Arab meyakini bahwa albir itu adalah pulang dari haji masuk rumah lewat atap. Nah, itu kan mereka meyakini itu albir padahal bukan. Jadi albir itu adalah apa yang disyariatkan. Nah, itu albir. Sehingga dengan demikian annal adat la tuja'alu ghairal masyru' masyru'an. Nah, jadi adat kebiasaan ya itu tidak menjadikan sesuatu yang tidak syar'i menjadi syar'i. Ya, jadi justru agama menjadi cerminnya. Nah, ini penting sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu harus diuji dulu. Nah, harus dihadapkan kepada syar'i dulu, syariat. Nah, kalau syariatnya menemukan ada kecocokan baru. Nah, kalau tidak ada ya tidak boleh. Jadi adat dan kebiasaan itu tidak boleh dijadikan syariat kalau tidak ada dalilnya. Nah, itu barangkali kesimpulannya. Jadi annal adat la tuja'alu ghairal masyru' syar'an atau la taj'alu ghairal masyru' masyru'an. Jadi adat-adat tidak bisa menjadikan sesuatu yang tidak syar'i menjadi syar'i. Nah, jadi yang jadi cermin adalah agama sekali lagi, yang menjadi cermin adalah syariat. Tidak ada kebiasaan baik, ya anggap baik lah masyarakat, kemudian diuji, nah, ternyata tidak bertentangan, nah, maka itu tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau tidak bertentangan, nah, tidak apa-apa ya. Kan banyak nilai-nilai di masyarakat itu baik ya, seperti misalnya gotong royong misalnya. Misalnya dalam masyarakat kalau ada meninggal dibantu misalnya, itu kan bagus ya. Yang biasanya yang berkaitan dengan hal yang dilarang itu, yang sudah klinik-klinik itu biasanya yang cenderung klinik itu biasanya mistis. Nah, ini yang biasa yang tidak sesuai ya, karena ini berkaitan dengan keyakinan. Ya, seperti tadi, kalau pulang dari haji dan umroh, pulang dari sana masuk lewat atap, itu kan tidak masuk akal. Nah, itu pasti ada keyakinannya. Nah, yang seperti ini yang barangkali yang dilarang oleh agama ya. Tapi kalau ada pun yang sifatnya kesetia kawanan sosial, sifatnya itu sukarela, sifatnya itu membantu, saya kira itu semua dibolehkan di dalam agama. Faidah lagi Bapak Ibu, annahu yambaghi lil insani ayyatiyal umura min abwabiha. Fa inna hazil ayah kama tanawalatul buyut al-hissiyah kadzalika tamat umur al-ma'nawiyah. Fa in aradta an tukhatib masalan syakhsan kabir al-manzila fala tukhatibu bima tukhatibu. Nah, ini juga bahwa semua masalah itu harus ya semua masalah itu harus diurus, harus dihadapi dari babnya. Nah, semua masalah harus diurus ya dari babnya, dari koridornya. Nah, ini ayat ini betul menunjukkan sesuatu yang hissi ya. Jadi orang masuk rumah lewat pintunya. Nah, ini juga berkaitan dengan perkara yang maknawi ya. Misalnya seseorang itu ketika kita berbicara dengan seorang pembesar, itu beda berbicara dengan seorang di bawahnya misalnya. Jadi harus orang itu betul-betul mengetahui di mana tempatnya.
Karena ada istilah dalam bahasa Arab itu likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada bahasanya kan gitu. Jadi setiap orang ada bahasanya. Saya kira ini bagus sekali faedahnya ya. Bahwa orang itu harus betul-betul tahu mengetahui di mana tempatnya dia berada. Ya. Jika dia bersama para pembesar, ya tentu juga cara bicaranya juga sesuai dengan orang yang pembesar misalnya. Jika dia bersama orang kecil misalnya, ya cara bicaranya juga begitu. Ya, inilah agama kita diajari ini. Ya, sehingga berlakulah kaidah apa namanya waqtul buyuta min abwabiha. Datangilah rumahmu dari pintunya. Artinya hadapilah persoalan itu lewat koridornya. Atau bergaullah ya dengan manusia sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kapasitasnya, ya, sesuai dengan makamnya. Ya, maka di dalam agama kita dengar istilah likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada bahasanya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala iza naha an syai' fataha li'ibadihi minal ma'zun ma yakum maqama. Ini selalu ada ini ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika melarang sesuatu perkara maka dia pasti akan mendatangkan ganti. Ya, pasti Allah akan mendatangkan gantinya itu. Ya, tadi misalnya mereka dilarang masuk rumah ya dari atap, nah, tapi ada gantinya ya masuk rumah dari pintunya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala misalnya melarang si ini A, melarang perbuatan A, ada gantinya membolehkan B misalnya. Misal Allah melarang riba misalnya, nah, tapi Allah menghalalkan baik, ya, dia jual beli baik, ya, itu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran itu. Jadi kalau melarang sesuatu pasti ada gantinya biasanya. Sehingga manusia ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk. Nah, inilah agama kita. Jadi semua yang dilarang pasti ada gantinya. Misalnya yang diharamkan dilarang, nah, kan dibolehkan banyak itu kan. Dilarang minum khamar misalnya. Tapi kan yang halal-halal banyak. Dilarang yang makan daging haram, tapi yang halal lebih banyak dibanding yang haram. Nah, inilah agama kita betul-betul memelihara hajat manusia itu dipelihara oleh agama. Nah, itulah agama ini betul-betul sesuai dengan manusia. Jadi membahagiakan manusia, memudahkan manusia. Ya, jadi agama itu memudahkan manusia bukan mempersulit. Ya, jadi yang dihalalkan itu banyak, yang diharamkan hanya sedikit. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk kepada ayat berkaitan dengan jihad ya Bapak Ibu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa surah Al-Baqarah ini memang hampir mencakup seluruh bidang di dalam agama ya. Jadi sudah kita tentang sholat sudah, puasa, tentang harta nggak boleh, makanan dan sebagainya. Ya, ini masuk lagi tentang jihad. Ya, jadi memang ngaji surat Al-Baqarah itu insya Allah ngaji rukun Islam ini. Ya, nanti setelah ini nanti ada ayat-ayat tentang perceraian, tentang rumah tangga, tentang radha'ah ya, tentang apa itu namanya? Penyusuan dan sebagainya nanti ada di juz 2 ini nanti setelah ayat tentang jihad ini dan ayat tentang jihad nanti ada haji ya. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu ya. Wala ta'tadu dan janganlah kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas ya. Jadi Bapak Ibu sejarah jihad itu memang di dalam Islam baru disyariatkan ketika Rasulullah hijrah. Ya. Jadi ketika di Mekah itu beliau beserta para sahabatnya itu hanya bersabar saja. Ya, beliau hanya bersabar. Jadi kalau diperangi, diejek, diganggu itu pasif, ya, tidak pernah melawan. Karena mereka tahu diri, ya, jumlah mereka sedikit, ya.
jumlah mereka sedikit. Itu ketika fase atau periode Mekah, ya sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun periode Mekah itu waktu awal Islam itu sahabat Nabi Rasulullah dan sahabat itu betul-betul pasif ya. Bahkan mereka hijrah ke Habasyah 2 kali ya, hijrah ke Habasyah itu Ethiopia sekarang. Ya, di Sudan Selatan, di bagian selatan. Jadi jauh sekali dari Mekah itu yang mungkin mereka bermalam sampai 1 minggu di perjalanan itu baru sampai. Ya karena memang jauh. Ya, itu waktu periode Mekah. Baru nanti ketika periode Madinah, nah ini baru ada izin untuk melawan, ya baik itu berjihad dalam istilah defense, ya mempertahankan diri atau memulai perang. Nah itu baru ketika beliau berada di Madinah ya, setelah hijrah ya. Sebelum itu tidak ada. Ya. Jadi perangilah, ya lawanlah orang yang memerangimu, tapi jangan berlebihan juga. Nah, berlebihan di sini adalah tentu seperti misalnya membunuh orang yang sudah menyerah itu berlebihan, atau membunuh anak-anak itu juga berlebihan. Membunuh wanita-wanita itu adalah berlebihan. Termasuk juga misalnya membunuh binatang-binatang, hewan-hewan, membumi hanguskan kota misalnya itu berlebihan. Jadi dalam Islam itu ada etika perang itu, insya Allah. Ya. Jadi sebelum manusia modern ini mengenal istilah Konvensi Jenewa ya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya bagaimana etika perang itu diatur dalam Konvensi Jenewa di mana tidak boleh mengikutsertakan anak-anak, tidak boleh mengikutsertakan perempuan, orang tua tidak boleh dibunuh. Itu dalam Islam sudah ada itu. Ya Islam itu sudah mengajari kita lama sekali ya. Jadi sebelum ada Konvensi Jenewa kita sudah mengenal itu. Jadi ada istilah wala ta'tadu ya. Termasuk larangan dalam mencincang ya, menyiksa misalnya. Jadi ada tawanan disiksa itu boleh. Dan misalnya itu tawanan itu dijaga, dipelihara itu. Ya, tidak langsung dibunuh, tidak. Ya. Jadi etika perang dalam Islam itu ada ya. Seperti umurnya misalnya, ada batasnya itu nggak boleh. Kalau nggak salah itu 15 tahun maksimal, minimal 15 tahun. Maksimal itu berapa ya? 55 atau 60. Di bawah itu nggak boleh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak suka pada orang berlebihan. Ya. Min fawaidil ayat wujubul qital ya. Kewajiban untuk berperang. Nah, ini para ulama merumuskan bahwa perang itu hukumnya bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Ya, jadi kalau fardu ain itu ketika musuh datang secara tiba-tiba menguasai atau menyerang seluruh negeri. Ya, maka semua warga harus siap perang. Atau ketika umpamanya penguasa atau pemimpin mengajak perang, itu enggak ada lagi alasan untuk tidak harus ikut. Kalau ada perintah dari penguasa untuk perang misalnya. Nah, itu fardu ain ya. Nah, tapi kalau di luar itu maka fardu kifayah. Jika perang itu sudah diwakilkan, sudah sudah diambil alih oleh orang-orang tertentu, maka kewajiban yang muslim yang lain menjadi tergugurkan. Ya. Wujubul qital. Ya, alhamdulillah di negara kita ini tidak ada istilah tajnid ya. Tajnid itu wajib ya, wajib militer ya Bapak Ibu. Kalau di negara-negara Islam itu ada wajib militernya. Kayak di Aljazair, kayak di Mesir, Libya, Maroko, di Irak, ya, di Suriah, ya. Itu ada wajib militer itu. Ya, bahkan di Amerika ya, wajib militer. Ya, Indonesia nggak ada wajib militer. Di negara-negara Islam yang lain itu ada wajib militernya itu. Setiap negara harus pernah dilatih militer untuk bela negara. Fisabilillah, jadi tentu bahwa yang dimaksud dengan perang itu adalah fisabilillah, bukan fisabilillah lain. Kemudian annahu yanbaghi lil mutakallim ayuzkuril mukhatab ma yahju alladzina yuqatilunakum ini. Ini tahrimul tidak. Nah, ini faedah. Tidak boleh berlebihan ya di dalam musuh. Ya, misalnya ada kawanan yang sudah menyerah, nggak boleh disiksa, nggak boleh dicincang itu. Dalam Islam itu dipelihara ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kisahnya perang Badar itu luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca sirah ya, sejarah perang Badar itu luar biasa ya.
itu di situ berkumpul ya, berkumpul itu subhanallah. Kita tahu bahwa dalam perang Badar itu ya bapak melawan anak, anak melawan bapak, seseorang melawan saudaranya itu bayangkan. Ya, jadi anak melawan bapaknya, bapak melawan anaknya yang memisahkan mereka adalah kekufuran. Ya, ada juga orang melawan pamannya, ada seorang melawan saudaranya. Jadi sama saudara yang satu Islam, satu kafir perang itu. Ya, itu perang Badar itu subhanallah. Ini luar biasa. Yang ada yang ditawan misalnya. Yang ditawan itu adalah masih keluarga sendiri. Banyak itu di perang Badar itu. Di mana kita tahu bahwa perang yang paling monumental ya, perang yang betul-betul bersejarah, perang yang paling mulia dalam sejarah Islam adalah perang Badar. Ya, ini luar biasa perang ini. Kalau kita dengar kisahnya itu luar biasa ya. Ya. Di mana di situ bercampur aduk antara orang masih keluarga gitu, tapi karena sudah beda agama harus melawan. Ya. Jadi anaknya harus dilawan, bapaknya harus dilawan karena sudah lain agama. Itu perang Badar itu. Betul-betul maka di situ Allah mengatakan ini yaumal jam'i bainal furqan, yaumal furqan ya. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, yaumal furqan. Hari di mana yang memisahkan antara yang hak dan batil, memisahkan antara kafir dan musyrik ya, itu adalah di perang Badar itu. Jadi tidak boleh ya berlebihan dalam berperang. Ini ada dalam Islam itu ada aturan-aturannya. Misalnya tadi para tawanan tidak boleh disiksa, tidak boleh membakar negeri, ya, tidak boleh membumi hanguskan, ya. Kemudian tidak boleh misalnya memperandakan persawahan, tidak boleh. Jadi yang dikejar itu hanya musuh saja, hanya yang tentara saja yang dikejar. Ya, orang menyerah tidak boleh disiksa, wanita tidak boleh disiksa, ya. Kemudian anak-anak nggak boleh diikut sertakan, orang tua nggak boleh ditangkap, tidak boleh ditembak misalnya, tidak boleh dilawan dan sebagainya. Ya, bangunan tidak boleh dibakar, hewan itu semua adalah ada dalam Islam. Ya, ada etika perangnya. Min adabil harb, ada istilah adabul harb. Ya. Kemudian isbatu mahabbatillah. Ya, jadi innallaha yuhibbul muttaqin, bahwa di antara sifat Allah itu adalah mencintai. Husnu ta'limillah ya azza wa jal. Dan juga di sini juga Allah mengajari kita ya tentang satu etika, bahwa di dalam bersikap itu ada batasnya ya, tidak boleh berlebihan. Tapi saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada pekan berikutnya, yaitu tentang hadisul ahkam. Allahumma